Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dodo siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih, Mbak Mutia. Nah, biar semangat hari ini kita sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya, biar semangat. Iya, Bu. Bu. Indonesia, tanah airku. Ayo anak-anak nyanyi. Pada ragu, di sanalah aku berdiri, Aku Bandung ibuku. Indonesia, bangsaku, Indonesia. bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersama hiduplah hiduplah tanahku, tanahku. negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sudah selesai anak-anak. Gimana? Udah semangat apa belum untuk mengawali pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Bagus. Nah, pada hari ini, oh ya, belum Ibu absen ya. Hadir semua hari ini? Ibu cek dulu. Ya, alhamdulillah anak-anak pada hari ini hadir semua. Nah, anak-anak hari ini akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1 semester 1. Tujuan pembelajarannya disimak ya. Yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi,
dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Masuk ke materi ya. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar. Ada percakapan antara ayah dan anaknya. Nah, silakan anak-anak dibaca. Ada yang mau memimpin untuk membaca bareng-bareng? Atau Ibu tunjuk ya? Silakan Mbak Gita. Baik, Bu. Bu mulai bacanya dari yang mana ya? Dari yang ini. Oh ya, perhatikan gambar berikut. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Gita. Sama-sama. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu paragraf utama? Belum tahu ya? Ya, paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Nah, jika ide pokok di depan kalimat, itu namanya deduktif. Cara mengingatnya, ini deduktif diawali dengan huruf DE. Nah, DE ini anak-anak agar mudah mengingat, silakan kaitkan dengan kata depan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Selanjutnya, induktif. Induktif itu ide pokok yang terdapat di akhir paragraf. Nah, Ibu memiliki teks yang ada di layar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, sekarang ada yang mau membacakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan tunjuk ya. Silakan Mbak Mutia, boleh dibacakan. Baik, Bu. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak Selanjutnya. Halo. Bisa mendengar Ibu? bisa, Bu. Oh iya, Mbak Mutia tadi baca sampai mana? Sinyal Ibu tadi hilang. Yang awal tadi, Bu, yang ini belum. Ya, silakan lanjutkan dibaca. Yang lain menyimak ya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan.
Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulangnya mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, terima kasih Mbak Mutia sudah membacakan. Sama-sama, Bu. Nah, manakah ide pokok pada bacaan tadi? Tadi anak-anak sudah tahu ya, kalau ide pokok letaknya di depan itu deduktif, sedangkan di akhir paragraf itu induktif. Silahkan diingat-ingat ya. Nanti Ibu akan cek satu-satu untuk membedakan antara paragraf ide pokok, deduktif, dan induktif. Nah, sekarang simak lagi yuk. Pada paragraf 1, anak-anak sudah membaca tadi ya, letak dari ide pokok tadi ada di mana? Silakan Mbak Gita dijawab. Di awal paragraf, Bu. Ya, betul Deduktif. sekali. Di awal paragraf, ide pokok yang ada di awal paragraf itu namanya apa Mbak Gita? Deduktif, Bu. Ya, betul sekali. Nah, sekarang lanjut paragraf kedua. Ide pokok pada paragraf kedua ada di mana anak-anak? Bisa dijawab? Mbak Mutia, silahkan. Bagaimana, Bu? Tidak terdengar. Ide pokok pada paragraf kedua ada di mana Mbak Mutia? Gimana, ayo. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Yang pertama, Bu. Ya, bagus. Nah, kalau ide pokok terletak di awal paragraf, namanya apa Mbak Mutia? Deduktif. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Mutia dan kita. Nah, selanjutnya anak-anak bisa kerjakan LKPD 1 di buku masing-masing. Perintah pada LKPD 1 yaitu berdasarkan informasi di atas, temukan ide dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Lanjutkan sampai paragraf kelima ya anak-anak. Silakan dikerjakan di buku masing-masing. Ibu berikan waktu selama 15 menit. Sudah selesai ya? Baik, Ibu lanjut. Nah, tadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 silahkan dikerjakan lagi. Karena
LKPD 1 dan 2 itu saling berkaitan. Sudah selesai ya, Ibu lanjut. Apa itu organ gerak manusia? Anak-anak ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Oke. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Nah, tulang itu disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut sistem gerak aktif karena menggerakkan tulang. Jadi antara tulang dan otot saling berketergantungan. Karena jika tulang tidak ada, maka otot tidak dapat bekerja dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Fungsi tulang. Yang pertama, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, fungsi tulang melindungi organ dalam manusia. Ini contohnya seperti di gambar, tulang rusuk melindungi organ dalam seperti paru-paru, jantung, empedu, dan sebagainya. Fungsi tulang yang ketiga sebagai pembentuk rangka tubuh. Kalau anak-anak tidak memiliki tulang, pasti anak-anak sekarang nggak bisa berdiri, ya kan? Yang keempat yaitu tempat pembentukan sel darah merah. Nah, pembentukan sel darah merah itu ada di tulang punggung. Fungsi otot atau daging. Yang pertama, menggerakkan tulang. Karena tulang tadi sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, mempertahankan postur atau tubuh. Yang ketiga, fungsi otot yaitu mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot atau daging tersusun dari yang pertama inti sel. Inti sel nanti menjadi satu yang akan membentuk serabut otot. Dan kemudian serabut otot akan membentuk otot atau daging tersebut. Ada yang tahu organ gerak hewan? Belum ada ya? Baik, Ibu jelaskan. Nah, pada sistem gerak hewan ada yang vertebrata, yaitu bertulang belakang. Nah, contohnya hewan apa anak-anak? Ini ada di gambar. Ayo silakan nyalakan mic-nya. Yang ada di gambar hewan apa? Sapi. Ya. Alat gerak pada sapi apa, Mbak Mutia? Kaki bukan, Bu. Iya, betul. Sapi adalah hewan mamalia yang bergerak menggunakan 4 kaki
yaitu 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Selanjutnya ini ada hewan apa lagi? Silakan Mbak Ika dijawab. Nyalakan mic-nya. Mbak Ika Aprilia dulu. Bagaimana, Bu? Bagaimana? Ini ada hewan apa Mbak Ika? Kelinci, Bu. Ya, alat gerak pada kelinci itu apa Mbak Ika? Kaki, Bu, untuk melompat. Ya, betul sekali. Kelinci juga termasuk hewan mamalia yang bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Selanjutnya, ini ada gambar apa? Silakan Mbak Ika Fitria dijawab. Sepertinya Mbak Ika sedang susah sinyal ya. Ada yang mau menjawab? Oke, ini ada hewan katak. Katak juga termasuk hewan amfibi. Amfibi itu hewan yang hidup di 2 alam. Nah, katak bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. Sini ada hewan ikan. Ikan termasuk dalam kategori Pisces yang bergerak menggunakan sirip dan ekor-ekornya. Selanjutnya ada hewan ular. Ular merupakan hewan reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Nah, ini ada selanjutnya setelah ada alfabrata atau tidak bertulang belakang. Yang pertama ada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan sayap yang tipis namun menempel. 2. Ada hewan ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Yang ketiga, ada hewan apa ini? Mbak Ika dijawab. Mbak Ika Fitria. Yang mana, Bu? Bagaimana? Yang ubur-ubur Yang ketiga, ada hewan apa? itu kayak keong ya, Bu? Ya, ini Siput. namanya siput. Nah, siput, terima kasih Mbak Ika. Iya, Siput Bu. bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya untuk berjalan. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kerjakan link yang sudah Ibu share soal evaluasi. Silahkan dibuka WA grupnya ya. Baik, Bu. Ya.
Jika ada kendala dalam mengerjakan, silakan bilang Ibu ya. Yang sudah mulai mengisi ada Mbak Ratih Puspa Arum dan Mbak Mutiah Kilmatul Nafis. Silakan yang lain bisa mengerjakan. Mbak Ika Aprilia sudah mengisi. Ini Bu, sedang proses pengisian. Ya, baik, lanjutkan. Mbak Ika Fitria sudah mengisi. Ya, silakan dilanjut ya. Sudah selesai? Sudah semua ya? Baik. Nah, hasilnya nanti akan Ibu umumkan di pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar tentang apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan tadi kita sudah belajar apa? Paragraf, Bu, macam-macam paragraf. Selanjutnya, ada yang mau menambahkan lagi? Mbak Ika, silakan. Atau Mbak Rinda? Gerak hewan, Bu. Ya, betul. Satu lagi ada yang kurang. Silahkan disebutkan. Mbak Ika? Mbak Ika Fitria? Tadi? Alat gerak manusia, Bu. Ya, betul sekali. Nah, tadi alat gerak manusia terdiri dari apa?
Kan ada 2 itu. Silahkan disebutkan. Lupa? Dan Bagaimana? Tadi ada yang menjawab siapa? tulang dan otot, Bu. Iya, betul sekali. Nah, tadi pada sistem gerak hewan, ada hewan apa lagi? Ada hewan mamalia yang bergerak menggunakan tadi apa? Iya, hewan mamalia menggunakan kaki. Tadi contohnya seperti sapi, terus kelinci, kambing, dan sebagainya. Nah, anak-anak, baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini cukup Ibu akhiri. Nah, anak-anak nanti jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu rajin berolahraga untuk menjaga sistem gerak pada tubuh kita ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita menutupnya dengan doa. Silahkan yang mau memimpin. Mbak Ika, boleh? Mbak Ika Fitria. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih yang sudah ikut Zoom pada hari ini. Makasih ya. Makasih Ika Aprilia, Ika Fitria, Mutia.